Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Herliana, NIM 34021802221, kelas manajemen G, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Standar Operasional Prosedur atau SOP. Prosedur operasi standar atau Standar Operasional Prosedur, disingkat sebagai SOP, adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. SOP ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk, bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Menurut Sailendra, standar operasional prosedur adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Fungsi standar operasional prosedur terdiri dari 1. Memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, itu mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Manfaat Standar Operasional Prosedur atau SOP menurut Permentan nomor per garis 21 M stripan garing 11 garing 2008. Manfaat SOP diantaranya yaitu 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu evaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh yaitu menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Yang kesembilan, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Arti lambang flowchart dalam membuat SOP. Yang pertama yaitu flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut simbol connecting line. Yang selanjutnya itu terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir dari suatu kegiatan. Selanjutnya itu konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Selanjutnya itu konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Selanjutnya itu processing simbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang selanjutnya itu simbol manual operation, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya simbol input-output, yaitu simbol yang menyatakan proses input dan output tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya yaitu simbol manual input, yaitu simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Selanjutnya itu simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam stroke. Selanjutnya itu simbol predefined process, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Selanjutnya itu simbol display,
yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Selanjutnya simbol disk and online stroke, yaitu simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Selanjutnya itu simbol magnetic tape unit atau simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Selanjutnya itu simbol punch card, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Selanjutnya simbol dokumen, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas ataupun output dicetak ke kertas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SOP yang telah saya buat. Saya membuat SOP dengan judul Standar Operational Procedure Proses Produksi Kerudung. Kegiatan pertama yaitu dimulai, bagian terkait adalah bagian produksi. Yang kedua yaitu menulis kebutuhan bahan baku berupa kain yang digunakan untuk produksi. Bagi pihak terkait yaitu bagian produksi, dokumen yang digunakan adalah formulir kebutuhan bahan baku. Maksud kegiatan kedua ini, bagian produksi menulis keterangan bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Formulir kebutuhan bahan baku ini meliputi jenis dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga yaitu membeli bahan baku berupa kain kepada supplier dan memeriksa kesesuaian barang dari supplier dengan pesanan ketika barang datang. Pihak yang terkait adalah bagian pembelian. Dokumen yang digunakan adalah purchase order. Maksud kegiatan ketiga ini, formulir diserahkan ke bagian pembelian untuk dilakukan pengecekan dan pemesanan kepada supplier yang sudah bekerja sama dengan perusahaan. Selanjutnya adalah kegiatan keempat, yaitu mengirimkan bahan baku berupa kain kepada bagian produksi. Pihak yang terkait adalah bagian pembelian. Dokumen yang digunakan adalah purchase order. Maksud kegiatan 4 ini adalah bahan baku diterima oleh bagian pembelian dan diantar ke bagian produksi. Bahan baku dimasukkan ke ruang produksi untuk produksi secara massal dengan mesin yang telah ada. Selanjutnya yaitu kegiatan kelima, yaitu proses produksi berlangsung. Pihak yang terkait adalah bagian produksi. Dokumen yang digunakan adalah laporan persediaan. Maksud dari kegiatan 5 ini yaitu produk akhir yang keluar dari bagian produksi harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan bagian kualitasnya sesuai dengan standar yang ada. Kualitas dilihat dari segi kemasan dan kerapihan bentuk. Selanjutnya yaitu kegiatan ke-6 yaitu cek kualitas produksi. Jika sudah baik, lanjut ke proses selanjutnya. Jika belum sesuai perlu pemeriksaan ulang. Pihak yang terkait adalah bagian produksi. Laporan yang digunakan adalah laporan hasil kualitas. Maksud dari kegiatan yang ke-6 ini adalah bila kualitas sudah sesuai dengan standar, bisa dilanjutkan ke proses pengepakan. Namun, apabila kualitas belum sesuai dengan standar, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail dan produk yang tidak sesuai harus diolah kembali atau dibuang. Selanjutnya yaitu kegiatan 7 itu proses pengepakan. Pihak yang terkait adalah bagian produksi. Dokumen yang digunakan adalah laporan persediaan. Maksud dari kegiatan 7 adalah proses pengepakan untuk produk yang sesuai standar dilakukan. Produk tersebut disimpan untuk diserahkan kepada pihak pemasaran yang akan memasarkan produk. Yang ke-8 yaitu penyerahan hasil dokumentasi kepada atasan. Pihak yang terkait adalah bagian produksi dan atasan. Maksud dokumen yang digunakan adalah dokumentasi. Maksud dari kegiatan 8 ini yaitu penyerahan hasil dokumentasi kepada pihak atasan adalah pendokumentasian dari setiap hasil proses produksi yang meliputi tanggal dan waktu proses produksi, jumlah dan jenis bahan baku yang masuk, total hasil produksi yang didapatkan, cacat produksi yang terjadi, serta berbagai keterangan lain yang perlu ditambahkan. Selanjutnya, proses kegiatan telah selesai.
Mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang SOP dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.